Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aden Masari, NPM saya 2478 2067. Saya dari kelas C. Jadi di sini saya akan hands on paket lab 337. Tujuan dari lab ini yakni untuk menggunakan fitur forecast set di Excel untuk memprediksi suatu nilai, lalu menggunakan confidence interval, yakni interval kepercayaan, dan memahami dampak dari perubahan data dan tingkat kepercayaannya. Yang pertama, di sini kita akan memasukin data. Ini kita pertama buka Excel dulu. Udah buka Excel, kita mengaktifkan add-in dengan cara file, terus kita option add-in sini. Oke. Option go, terus kita aktifin dulu analisis toolsnya sesuai perintahnya ya. Terus tool solver add ini kita aktifin juga. Sudah kita aktifin, kita oke. Terus ke langkah yang kedua kita include get and that into specific Microsoft Excel cell. Jadi kita membuat isi dari filenya itu, membuat data-datanya, masukkan tanggalnya, masukkan nilainya. Yang pertama di sini ada di A1. Di A1 kita buat date. Terus di B1 grade. Jadi kita ikutin aja perintahnya. Forecast. Terus di D1-nya confidence. Ini kita geserin dulu. Oke, terus kita ganti ini jadi war. Oke, jadi kita di sini udah buat di sel A1 ada date, terus di B1 ada grade, terus C1 forecast, terus D1 lower confidence boundary, terus di E1 nya ada upper confidence boundary. Terus kita masukin tanggalnya nih, kita masukin tanggalnya dulu satu-satu, ikutin perintahnya aja. Bisa langsung kayak gini. Satu-satu kita masukin dulu tanggalnya. 29 tanggal 20 bulan 2
Salah 2018 ini belum kopi, kita kopi dulu. Oke. Terus ini kita lanjut lagi, masukin datanya sampai selesai. Sampai selesai ya. Terus ini yang terakhir. Sudah kita masukin semua tanggalnya di sini. Terus kita masukin ini, kita ubah dulu ya. Oke, ini udah month, day, dan years sesuai ya. Oke, terus kita masukin nilainya 190, 75, 80, 50, 95, 85, 100, 80, 75. Oke, jadi ini udah kita masukin nilai-nilainya. Jadi langkah selanjutnya kita eksekusi si datanya, kita ramal gitu. Kita ramal datanya yang kita blok dulu dari A2. Kita blok dulu dari A2. Sampai B. B11 ya. Oke. Kita ke forecast set. Forecast set. Terus kita ubah tanggal ini jadi tanggal 9. Great. Oke. Ini sama ya. Kita buat dulu biar nggak. Kita taruh di sini biar nggak nutupin. Oke, sudah jadi datanya.
option. Confidence intervalnya sudah ya, sudah 95%. Sudah. Terus kita mau sudah. Terus pertanyaannya, berapa nilai yang diprediksi untuk tanggal 2 April 2018? 2 April iya. Oke, ini formatnya bulan, tanggal, baru tahun. Jadi ini bulan 4, tanggal 2 April 2018. Itu 78, langsung aja kita tulisin 78,955805. Oke, sudah. Terus pertanyaan selanjutnya, we think what rank of scores in Excel is confident that you will make on April 9. Jadi tanggal 9 April itu dia di 42,40 sampai 114,08. Oke, terus I feel like I'm using a formula instead of using the no, you can input a formula and put it the same number to other nasaran. Jadi kalau misalkan kita menggunakan rumus manual, ini kan tadi udah buat dari kodenya, dari perintahnya. Tapi kalau misalkan kita mau buat manual juga bisa dengan cara di sini, di atas sini bisa kita isi. Kalau misalkan C12 ini bisa kita edit, ubah, ganti aja di sininya gitu ya. Terus terus kita ke ini cara manual ya. Terus yang kedua, kita diminta untuk modif data dan confidence interval lagi. For satu open create, terus 95 jadi 98. Oke, jadi kita di sini kita ubah sendiri ya nilainya. Misalkan 88, 79. Oke, kita ubah aja. Sudah kita ubah, kita diminta untuk mengganti ini dari 95 menjadi 98. Oke, 98 udah kita ubah. Create. Ini kita geserin dulu. Nggak nutupin. Nah, how did the level function of the result 98 sudah itu forecast of that. Oke, jadi pertanyaannya
gimana pengaruh perubahan tingkat kepercayaan 95% jadi 98% terhadap rentang nilai. Jadi rentang nilainya ini akan menjadi lebih lebar ya, menjadi lebih luas. Maksudnya di sini prediksinya menjadi nggak pasti, menjadi nggak pasti. Terus tapi dia lebih aman karena mencakup kemungkinan yang lebih luas. Terus di sini list 3 example of the using forecasting will be using in big data. Jadi 3 contoh penggunaan forecasting dalam big data, dalam data yang besar, yakni menurut saya seperti penjual dalam e-commerce atau ini Tokopedia itu ya tuh. Terus tuh ada lagi pencontohan lalu lintas ya, prediksi lalu lintas tuh kemacetan gitu. Terus tuh ada juga dalam permintaan energi listrik berdasarkan historinya gitu, data riwayat datanya sebelumnya gitu. Sekian dari saya untuk penjelasan lab 337. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.